Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Mari anak-anak berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai? Anak-anak, sebelum Pak Guru lanjutkan pembelajaran pada kali ini, jangan lupa tetap cuci tangan pakai sabun, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran ke-6. Sebelum kita memasuki ke materi, anak-anak harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak teks dongeng, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Dengan mengamati teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan gambar. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat membandingkan tugas-tugas individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, dan lain-lain. Wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sesuai peran dalam sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama individu berdasarkan perannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, pelajar, karyawan, ilmuwan, dokter, dan lain-lain, sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 5. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. 6. Dengan kegiatan review, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar bermain peran. Dan sekarang, coba kalian bermain peran lagi dengan menjabarkan gambar di samping. Nah, di situ ada 7 siswa, 4 siswa putri, dan 3 siswa pria. Silahkan anak-anak membuat cerita dengan bermain peran. Dan sekarang ada pertanyaan dari Pak Guru. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? 2. Manakah bagian cerita yang paling kamu sukai? 3. Manakah bagian cerita yang kamu tidak sukai? 4. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar yang sederhana. 5. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? 6. Apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Coba kalian telah sendiri dengan bantuan orang tua atau teman sekelasmu. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, anak-anak, kerjasama itu setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajar ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Coba cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Tanyakan apa peran dan tugasnya. Tuliskan informasi yang
kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Contohnya, nomor 1, peran petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Coba kalian buat tabel peran dan tugas seperti gambar di samping. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Setelah menulis tugas peran yang ada pada tabel sebelumnya, kalian mencoba menggambarkan bagian-bagian sawah yang ada pada cerita di samping ini. Gunakanlah warna yang berbeda untuk setiap gambarnya. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayuran bayam pada 3 bagian tanah. 3. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Coba kalian buat gambar sederhana dengan warna-warna yang berbeda. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. 1. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Dituliskan dalam pecahan adalah, coba kalian isi sendiri dengan bantuan kakakmu atau orang tuamu di rumah. 2. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 3. Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah 4. Tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah, silahkan kalian kerjakan di rumah dengan hati-hati. Jika kalian belum bisa kalian tanyakan kepada kakak atau orang tuamu. Kalian tetap belajar ya. Silahkan anak-anak, kalian tetap belajar di rumah, tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.